Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan program baca buku fikih muamalah. Kita masih bersama buku fikih perbankan syariah. Kita masuk di halaman 63. Di sini beliau menjelaskan tentang bai' murabahah lil wa'id bisyira. Apa sebenarnya definisi dari ini? Maka beliau mendefinisikan bahwa bank syariah itu membeli barang secara tunai berdasarkan permintaan nasabah. Kemudian bank menjual barang itu kepada nasabah secara tidak tunai dengan harga pokok dari barang ditambah persentase laba yang disepakati oleh kedua belah pihak. Misalkan seseorang ingin membeli mobil harga 100 juta. Tapi dia tidak punya uang tunai, dia datang ke bank, lalu kemudian dia minta bank membeli atas nama bank. Perhatikan di sini. Dan si nasabah berjanji kalau bank sudah membeli mobil tersebut, dia akan membeli dari bank dengan cara tidak tunai. Dengan harga 100 juta rupiah ditambah laba untuk bank sebanyak 10% dari harga. Sehingga total harga menjadi 110 juta rupiah yang dibayar dalam bentuk angsuran selama 2 tahun. Bisa jadi barang yang dimaksud tertentu, seumpama nasabah mengatakan beli rumah ini, beli mobil ini, atau saham ini, nanti saya akan beli dari Anda. Bisa jadi barang yang disebut sekedar spek umum, dan misalnya nasabah mengatakan beli mobil dengan spek seperti ini, nanti saya akan beli dari Anda. Nah, hubungan bai' bitaksid dengan bai' murabahah, apa hubungannya dengan transaksi sebelumnya? Jual beli kredit dengan jual beli secara murabahah. Kalau jual beli murabahah lil wa'id bisyira, ini adalah salah satu bentuk dari jual beli kredit. Hanya dikasih istilah khusus karena memang si penjual belum memiliki barang yang diminta oleh pembeli, tapi bank membeli barang berdasarkan permintaan nasabah dan janji nasabah untuk membeli barang dari bank. Apa hukumnya? Hukumnya mubah kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Berdasarkan firman Allah, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Apa saja syarat-syaratnya agar dia menjadi sah? Agar transaksi ini hukumnya sah, maka perlu diperhatikan 4 persyaratan yang telah disebutkan dalam jual beli kredit. Berarti bank tidak boleh menjual barang kepada nasabah sebelum dimiliki secara real. Jadi bukan sekedar kepemilikan di atas kertas. Bank juga telah menerima barang tersebut dari jaminan barang merupakan tanggungan bank. Berdasarkan hadis Hakim bin Hizam, di mana dia berkata, wahai Rasulullah, ya'tini rajul, ada orang datang mau beli barang, sa'alani anil bai', laisa indi ma'abi'uhu minhu, tapi barang itu tidak ada padaku. Summa abta'ahu minasuk, lalu kemudian aku carikan barang dari pasar dan kemudian aku jual. Maka Nabi mengatakan, la tabi' ma laisa indak, jangan jual barang yang kamu tidak miliki. Dan Nabi juga mengatakan, ya ibna akhi, idza ishtaraita syai'an, kalau kamu beli sesuatu, fala tabi'hu, maka jangan jual hatta takbidah, sampai kamu menerima barang tersebut. Dan tambahan dari syarat di atas bahwa janji dari penjual dan pembeli untuk melakukan akad sifatnya tidak mengikat. Jadi janji itu tidak mengikat kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak boleh batalkan janji itu secara sepihak. Kalau bank sudah beli barang yang dipesan oleh nasabah, kemudian bank berhak menjual kepada nasabah tersebut atau kepada nasabah yang lain. Termasuk juga nasabah, dia boleh beli barang itu atau dia boleh batal untuk tidak jadi beli. Karena unsur keterpaksaan dalam akad jual beli bertentangan dengan syarat sah jual beli, sehingga saling ridho ini juga harus diperhatikan. Nah, yang menjadi masalah di praktek kita di lapangan adalah sebagian bank syariah mengambil yang namanya arbun, uang muka atau DP dari nasabah untuk kesungguhan melangsungkan akad. Sehingga kalau bank sudah beli barang yang dipesan lalu nasabah batal, maka bank tidak akan kembalikan uang tersebut. Maka ini hukumnya haram.
dan termasuk memakan harta dengan cara yang batil. Bank tidak berhak atas uang itu. Nah, kesalahan yang kedua adalah sebagian bank syariah itu mewakilkan ke nasabah untuk membeli dan menerima barang. Misalkan, nasabah ingin beli mobil harga 100 juta. Kemudian bank kasih cek seharga mobil dan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli dan menerima mobil dari salah satu showroom. Pada saat yang sama, bank mencatat bahwa tanggungan nasabah ke pihak bank sebanyak 110 juta rupiah. Harga penjualan mobil ke nasabah dengan cara tidak tunai. Maka praktik ini merupakan rekayasa agar jual belinya atau agar praktek riba tadi terkesan halal. Karena sebenarnya kepemilikan terhadap mobil itu di atas kertas saja, dan hakikat ini sebenarnya bank meminjamkan uang 100 juta, nanti kemudian si nasabah mengembalikan dalam tempo tertentu sebanyak 110. Ini sebenarnya adalah utang yang berbunga, hanya kedoknya saja seakan dikesankan bahwa itu adalah jual beli. Nah, kemudian kesalahan ketiga yang biasa terjadi di lapangan adalah sebagian bank syariah menjual barang sebelum diterima dengan sah. Bank membeli saham salah satu perusahaan atas permintaan nasabah. Kemudian saham tersebut dijual kepada nasabah sebelum dicatat pada portofolio investasi yang dimiliki oleh bank. Hal ini tidak diperbolehkan secara syariat karena penerimaan saham menurut pandangan syariah adalah harus tercatat pada portofolio investasi. Berikutnya adalah kasusnya tentang tawarruk masrofi. Bank syariah itu menerapkan dua jenis transaksi tawarruk. Yang pertama ada namanya tawarruk hakiki, dan ini adalah tawarruk yang sudah dibahas oleh para ahli fikih pada beberapa abad yang lalu. Misalnya begini, Pak Soleh butuh uang 50 juta, tapi dia tidak ketemu orang yang mau minjamin uang tanpa bunga. Akhirnya yang dia lakukan, dia beli mobil dari bank dengan cara kredit harga 60 juta, kemudian dia jual mobil tersebut ke pihak lain harga 50 juta. Dari misal di atas bisa dipahami bahwa tawarruk hakiki terdiri dari dua transaksi. Yang pertama adalah akad jual beli secara kredit. Pada umumnya ini berlangsung dalam bentuk bai' murabahah lil wa'id bisyara, dan yang kedua ada akad jual beli secara tunai. Bagaimana hukum dan syarat sahnya? Tawarruk hakiki hukumnya mubah, dengan catatan harus terpenuhi 5 syarat yang ada pada jual beli murabahah. Karena akad ini sebenarnya lanjutan dari akad murabahah dan ditambah dengan syaratan berikut. Yang pertama, nasabah tidak boleh menjual barang yang sudah dibeli hingga kepemilikannya sudah pindah dan barang sudah dia terima. Contoh, ada nasabah membutuhkan uang tunai sebanyak 10 juta. Kemudian dia beli saham perusahaan yang mubah dari bank dengan harga 12 juta rupiah secara kredit. Kemudian dia jual saham itu di bursa saham dengan tunai harga 10 juta. Dalam kasus ini, nasabah dilarang menjual saham tersebut sebelum tercatat di portofolio investasi miliknya, yang berarti saham sudah pindah kepemilikan dan sudah diterima. Kemudian, poin kedua, nasabah tidak boleh menjual kembali barang tersebut ke penjual pertama atau bank. Karena kalau dijual kepada bank kembali, ini nanti terjadi namanya transaksi ainah. Contohnya apa? Seseorang nasabah membeli mobil secara kredit dari bank, maka dia tidak boleh menjual kembali secara tunai kepada bank. Yang dibolehkan adalah dia jual kepada pihak lain. Jadi kalau B beli dari A, maka B hanya boleh jual kepada C, D, E, dan tidak boleh kepada A. Kemudian ada namanya tawarruk munazzam. Munazzam itu definisinya nasabah beli barang dari bank secara kredit, lalu mewakilkan bank untuk menjual. Misalkan Pak Said butuh uang tunai sebanyak 70 juta. Kemudian dia beli barang tambang dari salah satu bank harga 80 juta. Lalu dia wakilkan kepada pihak bank untuk menjual di bursa saham harga 70 juta. Dan bank menerima uang penjualan lalu menyerahkan ke nasabah.
Pada umumnya, objek dari tawaruk munazzam ini adalah komoditas internasional seperti tambang, ya namun terkadang juga bisa yang lokal seperti besi, beras, dan yang lain. Apa perbedaan antara dua jenis tawaruk ini? Kalau pada tawaruk munazzam itu nasabah tidak menerima fisik barang dan tidak jual sendiri, tapi pilihannya hanya satu, yaitu dia mewakilkan kepada bank untuk menjual kembali. Kalau tawaruk hakiki, nasabah dia punya pilihan lain dengan memakai barang tersebut atau dia punya mau jual di pasar. Karena apa? Barang sudah diterima dan dia punya wewenang penuh atas barang tersebut. Kemudian apa hukumnya? Kalau tawaruk munazzam, hukumnya haram. Kenapa? Karena tidak terjadi serah terima yang telah ditentukan oleh syariat. Karena juga akadnya hanya terjadi di atas kertas, maka akad ini sesungguhnya adalah bentuk rekayasa, bentuk praktek menghalalkan riba. Baik, itu yang kita bisa baca pada kesempatan kali ini dalam program baca buku fikih muamalah. Insya Allah kita lanjut di video berikutnya. Anda boleh bagikan video ini kepada rekan-rekan Anda dan silakan bergabung dalam komunitas baca buku setiap hari. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah untuk kita semua.